Isa Al-Masih sebagai guru dan tabib. Marilah kita berkenalan dengan guru terbesar yang pernah hidup. Namanya adalah Isa Al-Masih. Dengarkanlah kasetnya dan lihatlah gambar-gambar dalam buku. Bukalah halaman berikutnya bila saudara mendengar musik. Mari kita mulai. Gambar 1. Isa Al-Masih, guru kita. Melalui pelajaran-pelajaran berikut ini, kita akan mengenal Isa Al-Masih. Ia sedang mengajar orang-orang di sekitarnya tentang Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar dan yang telah menciptakan kita semua. Isa Al-Masih datang dari Allah. Maka ia mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Allah mengasihi semua orang. Tetapi semua orang terpisah dari Allah karena dosa, yaitu perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang. Isa Al-Masih mengajar orang-orang bagaimana mengenal Allah kembali melalui cerita-cerita. Saudara-saudara, dengarkanlah. Saya akan menceritakan beberapa cerita yang Isa Al-Masih ajarkan, supaya saudara juga dapat mengenal Allah yang benar itu. Gambar 2. Dua buah rumah. Isa Al-Masih bercerita tentang dua buah rumah seperti yang kita lihat pada gambar ini. Rumah yang satu dibangun di atas batu sehingga dasarnya kuat. Pada saat diserang badai, rumah itu tidak roboh. Rumah yang satu lagi dibangun di atas pasir. Ketika badai datang, robohlah rumah itu. Lihatlah, rumah itu hanyut dilanda banjir. Isa Al-Masih berkata bahwa orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Kita juga harus membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat. Dasar yang kuat untuk kehidupan kita adalah percaya dan taat kepada ajaran-ajaran Isa Al-Masih. Jika kita mentaati ajaran tentang Allah, maka kehidupan kita tidak dapat dihancurkan oleh iblis setelah kematian. Kita juga dapat tetap kuat meskipun terjadi masalah-masalah atau badai dalam kehidupan. Gambar 3. Terang harus tampak. Lihat, orang-orang dalam gambar ini masing-masing memiliki pelita. Salah seorang sedang mengangkat pelitanya ke atas, sehingga pelita itu dapat menerangi setiap orang dalam rumah yang gelap. Yang seorang lagi sedang menyembunyikan pelitanya di dalam tempayan. Tentu saja pelita itu tidak bisa menyinarkan terangnya jika ditaruh di dalam tempayan itu. Dengarkanlah, Isa Al-Masih disebut terang dunia karena ia menunjukkan jalan menuju Allah. Isa Al-Masih mengajarkan bahwa mereka harus menolong orang-orang lain yang memerlukan pertolongan. Jika kita menolong orang lain dan menceritakan tentang Isa Al-Masih kepada mereka, mereka juga dapat menemukan jalan menuju Allah. Kita harus menjadi terang bagi mereka. Juga perbuatan atau cara hidup kita yang baik akan menolong mereka untuk percaya kepada Isa Al-Masih. Tunjukkanlah terang itu kepada semua orang.
Gambar 4. Balas dendam. Lihatlah, ada seorang prajurit Roma yang kejam sedang memukul seorang Yahudi. Prajurit itu juga telah mencuri jubah orang itu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Yahudi itu? Isa Al-Masih mengajar orang-orang, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat salah kepadamu. Jika seorang menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Jika seseorang menyakiti orang lain, seharusnya dia dihukum. Hal ini memang benar, tetapi hanya Allah yang dapat menghakimi atau mengetahui siapa yang benar-benar bersalah. Allah akan menghukum semua orang yang bersalah. Ia mungkin menghukum mereka selama mereka hidup, atau dengan penghukuman kekal di neraka sesudah kematian. Allah tidak berkenan apabila kita yang membalas dendam. Kita harus menyerahkannya kepada Allah yang akan menghukum mereka yang berbuat salah kepada kita. Gambar 5. Berdoa kepada Allah. Dalam gambar ini, kita melihat dua orang sedang berdoa, bercakap-cakap dengan Allah. Yang seorang berdiri di jalan sambil mengulang-ulang doanya yang panjang. Ia ingin dilihat dan dipuji orang. Orang ini adalah orang munafik. Allah tidak menjawab doa seperti ini. Isa Al-Masih berkata bahwa apabila kita berdoa kepada Allah, kita harus masuk ke tempat yang khusus atau tersembunyi. Orang yang kedua sedang berdoa di dalam rumahnya, di mana tidak ada orang lain kecuali Allah yang dapat melihat dia. Ia rendah hati dan sungguh-sungguh pada waktu ia berbicara kepada Allah. Allah mendengar dan menjawab doa seperti ini. Kita seharusnya memuji Allah dalam doa. Kita dapat memohon agar Dia menyelamatkan kita dari iblis, dosa, dan yang jahat. Kita seharusnya juga berdoa untuk orang lain dan mohon hal-hal yang kita perlukan kepada Allah. Gambar 6. Orang-orang jahat di antara orang-orang yang percaya di dunia. Orang-orang dalam gambar ini adalah orang-orang yang jahat. Mereka sedang menanam benih alang-alang di sebuah ladang, yaitu yang baru ditaburi dengan benih yang baik, karena mereka adalah musuh dari pemilik tanah. Pemilik tanah tidak dapat mencabuti alang-alang itu, karena bila ia melakukannya, akan merusak tanaman yang baik juga. Ia harus menunggu sampai masa menuai, baru ia dapat memisahkannya. Allah berlaku seperti pemilik tanah itu. Iblis menanamkan orang-orang jahat di antara orang-orang yang percaya di dunia. Tetapi apabila waktunya tiba, Isa Al-Masih akan datang dan ia akan memisahkan iblis dan hal-hal yang jahat dari mereka yang percaya dan mengikuti Allah. Yang jahat akan dicampakkan ke dalam api atau neraka, dan Isa Al-Masih akan mengumpulkan orang-orang yang mengikuti Dia untuk tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Gambar 7. Anak-anak Allah.
Suatu hari beberapa orang membawa anak-anak mereka kepada Isa Al-Masih. Mereka ingin agar Isa Al-Masih meletakkan tangan atas anak-anak itu dan berdoa kepada Allah bagi mereka. Para pengikutnya atau murid-murid Isa Al-Masih mencoba untuk menyuruh anak-anak itu pergi. Isa Al-Masih tidak senang atas kelakuan pengikut-pengikutnya dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang seperti mereka." Kemudian Isa Al-Masih berkata lagi kepada pengikut-pengikutnya, "Jika kalian tidak berubah dan menjadi seperti anak-anak itu, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya seperti seorang anak, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Mereka yang sombong dan mengira bahwa mereka adalah orang besar, tidak dapat menjadi pengikut Isa Al-Masih yang benar." Gambar 8. Domba yang hilang. Lihatlah dalam gambar ini. Isa Al-Masih bercerita tentang domba yang hilang. Ada seorang yang memiliki 100 ekor domba, dan salah seorang dombanya itu pergi sendiri, meninggalkan kawanannya, dan akhirnya ia tersesat. Maka gembala domba itu meninggalkan yang 99 ekor dombanya dan pergi mencari seekor yang hilang itu. Pada waktu ia menemukan dombanya yang hilang itu kembali, ia sangat gembira dan bahkan lebih gembira atas domba yang seekor itu daripada atas 99 ekor lainnya yang tidak hilang. Begitu juga Allah tidak menghendaki seorang pun hilang karena mengikuti jalan iblis. Isa Al-Masih disebut gembala yang baik. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang, seperti gembala tadi mencari dombanya. Isa Al-Masih bersedia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari iblis, dan dari kematian kekal. Gambar 9. Mengampuni orang lain. Dengarkanlah. Suatu hari seorang raja menemukan bahwa salah seorang hambanya berhutang kepadanya dalam jumlah yang sangat besar sekali, mungkin jutaan rupiah. Hamba itu tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Maka raja memerintahkan hamba itu beserta keluarganya dijual sebagai budak. Kemudian hamba itu memohon dengan sangat agar raja itu memberi waktu lagi untuk mengembalikan hutangnya. Raja merasa kasihan terhadap hamba itu, maka ia mengampuninya dan menghapuskan semua hutangnya. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dalam gambar ini. Hamba itu keluar dan kemudian bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya dalam jumlah yang sangat kecil sekali, mungkin hanya beberapa ratus rupiah saja. Ia mencoba untuk mencekik orang itu dan memaksa dia untuk mengembalikan uangnya. Ia memasukkan orang itu ke dalam penjara karena ia tidak dapat membayar hutangnya dengan segera. Hamba-hamba yang lain menceritakan hal ini kepada raja. Raja menjadi sangat marah. Lalu ia memasukkan hamba yang jahat itu ke dalam penjara selamanya. Allah akan mengampuni kita dari segala kesalahan yang telah kita perbuat.
Tetapi kita juga harus mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Gambar 10. Penghargaan Allah. Seorang pemilik tanah memperkerjakan orang-orang di ladangnya. Ia setuju untuk membayar mereka masing-masing 1 uang perak sebagai upah bekerja sehari penuh. Pada petang hari, pekerja-pekerja itu datang untuk menerima upah mereka. Tetapi lihatlah, orang pertama yang diberi upah adalah orang yang bekerja pada petang hari. Ia baru bekerja sedikit, tetapi ia menerima 1 uang perak, juga sama seperti upah bekerja sehari penuh. Orang kedua baru bekerja setengah hari. Orang yang terakhir telah bekerja sehari penuh. Mereka semua menerima jumlah upah yang sama. Orang-orang yang telah bekerja sehari penuh menggerutu karena mereka tidak mendapat lebih banyak. Tetapi pemilik tanah telah membayar mereka upah kerja sehari penuh, sebagaimana mereka telah menyetujuinya. Isa Al-Masih mengajarkan bahwa Allah juga berbuat demikian. Allah selalu adil, tetapi Ia baik hati dan juga pemurah. Allah akan memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang mengikuti Isa Al-Masih. Itu adalah pemberian dari Allah yang tidak dapat dicari sendiri atau didapat karena pekerjaan yang kita lakukan untuk Allah. Gambar 11. Berjaga-jagalah. Isa Al-Masih bercerita tentang 10 orang gadis yang sedang menantikan dimulainya pesta pernikahan. 5 di antaranya bijaksana, tetapi 5 orang yang saudara lihat pada gambar ini adalah bodoh. Pengantin pria datang pada tengah malam pada waktu yang tidak disangka-sangka. Gadis-gadis yang bijaksana selalu siap menyambutnya. Mereka menyiapkan banyak minyak untuk pelita mereka. Mereka menyalakan pelita mereka dan masuk bersama-sama pengantin pria ke tempat pesta. Gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak untuk pelita mereka. Maka mereka harus pergi dan membeli minyak yang baru. Sementara mereka pergi, pintu ditutup. "Bukalah pintu bagi kami," teriak mereka. Pengantin pria itu menjawab, "Tidak, aku tidak mengenal kalian." Isa Al-Masih sekarang ada di surga, tetapi suatu hari ia akan datang kembali pada waktu yang tidak disangka-sangka. Ia akan membawa semua orang kepunyaannya yang sudah siap untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Berjaga-jagalah menantikan kedatangannya. Kita tidak mengetahui kapan waktunya. Gambar 12. Menantikan Isa Al-Masih. Bagaimana saudara? Apakah sudah siap untuk menyambut kedatangan Isa Al-Masih? Dengarkanlah. Orang yang penting dan kaya dalam gambar ini baru saja kembali dari suatu perjalanan yang panjang.
Sementara ia pergi, hamba-hambanya diberi kepercayaan untuk memakai sebagian dari uangnya. Hamba yang satu mendapat 5 mata uang. Ia pergi berdagang dan memperoleh laba 5 mata uang kembali untuk majikannya. Hamba yang lain mendapat 2 mata uang. Ia juga mengusahakan uangnya dan mendapat untung 2 mata uang. Pada waktu majikan mereka kembali, mereka mendapat hadiah dari majikan itu. Ada juga hamba yang seorang lagi. Ia mendapat 1 mata uang. Berbeda dengan yang lain, ia tidak mengusahakannya, tetapi hanya menyembunyikannya. Maka ia tidak dapat laba dari uang itu. Padahal uang tersebut milik majikannya yang dipercayakan kepadanya. Majikan itu menjadi marah karena hamba itu begitu malas. Ia mengusirnya keluar dari rumahnya. Isa Al-Masih ingin agar kita bekerja baginya sampai ia datang kembali. Ia menginginkan agar kita mengasihi dan menolong orang-orang lain, serta mengajarkan mereka untuk percaya dan mengikut Isa Al-Masih. Kelak, pada saat ia datang kembali, ia akan berkata kepada kita, "Bagus, masuklah dan ikutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu." Gambar 13. Isa Al-Masih dibaptis. Dalam gambar ini kita melihat apa yang terjadi sebelum Isa Al-Masih mulai mengajar. Orang yang bersama dengan dia di sungai disebut Yahya. Nabi Yahya mengetahui bahwa pada suatu hari Isa Al-Masih yang berasal dari Allah akan datang. Karena itu, Nabi Yahya memperingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka harus berbalik dari jalan mereka yang jahat dan bersiap untuk mengikut Isa Al-Masih. Orang-orang yang mempercayai perkataan Nabi Yahya dibaptis dengan air. Mereka melakukan hal ini sebagai tanda bahwa mereka mau mengubah cara hidup mereka dan mulai hidup berkenan kepada Allah. Tetapi Isa Al-Masih juga datang kepada Nabi Yahya. Isa Al-Masih tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Pada waktu Nabi Yahya membaptis Isa Al-Masih, ada kejadian yang menakjubkan. Langit terbuka dan Rohul Kudus dari Allah turun ke atas Isa Al-Masih dalam bentuk seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara Allah dari surga, "Engkaulah manusia yang kukasihi." Sejak waktu itu Isa Al-Masih melakukan banyak mujizat. Gambar 14. Isa Al-Masih memanggil murid-murid. Isa Al-Masih memerlukan orang-orang untuk menolong dia. Ia ingin mengajar mereka mengenai Allah, supaya mereka dapat juga mengajarkannya kepada orang-orang lain. Suatu hari, sementara Isa Al-Masih berjalan di tepi danau, ia melihat orang-orang sedang menangkap ikan. Nama mereka adalah Petrus dan Andreas. Isa Al-Masih berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Aku akan mengajar kalian menjala orang." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut Isa Al-Masih. Kemudian Isa Al-Masih memanggil Yakobus dan Yohanes. Mereka juga taat dan mengikut Isa Al-Masih.
Isa Al-Masih memilih 12 orang dari para pengikutnya untuk dijadikan murid-muridnya. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa yang ia lakukan. Jika kita taat kepada Isa Al-Masih dan mengikut dia, kita juga dapat menjadi murid-muridnya. Gambar 15. Manusia ditahirkan. Suatu hari, ada seorang yang berpenyakit kusta datang kepada Isa Al-Masih. Ia berlutut di hadapan Isa Al-Masih dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang-orang lain merasa takut berada dekat dengan orang ini karena penyakitnya itu. Tetapi Isa Al-Masih merasa kasihan kepadanya. Isa Al-Masih mengulurkan tangannya dan menjamah dia dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga sembuhlah orang itu dari penyakitnya. Ia begitu gembira sehingga ia menceritakannya kepada setiap orang. Dosa adalah seperti penyakit rohani. Dosa membuat kita terpisah dari Allah, seperti penyakit orang itu memisahkan dia dari orang-orang. Tetapi, jika kita datang kepada Isa Al-Masih, Ia akan menyucikan kita dari semua dosa. Gambar 16. Seorang lumpuh berjalan. Suatu hari Isa Al-Masih sedang mengajar dalam sebuah rumah mengenai Allah kepada orang-orang. Lalu datanglah 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh kepada Isa Al-Masih. Tetapi karena banyaknya orang, mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah. Maka mereka membuka atap rumah itu. Lihatlah, mereka sedang menurunkan orang itu melalui atap rumah, tepat di depan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih melihat iman mereka kepadanya. Lalu ia berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli agama menjadi marah pada saat mereka mendengar hal itu. "Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa," kata mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Kemudian Isa Al-Masih berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu disembuhkan. Ia bangkit, mengambil tilamnya, dan berjalan pulang. Betapa senangnya dia disembuhkan. Tetapi lebih senang lagi bila Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Gambar 17. Tangan yang lumpuh dan hati yang keras. Di sini kita melihat Isa Al-Masih berada di dalam rumah ibadat. Para pemuka agama juga ada di situ. Hari itu merupakan hari yang khusus dalam tiap-tiap minggu bagi orang-orang Yahudi, yaitu hari untuk menyembah Allah. Mereka tidak boleh bekerja pada hari itu. Di rumah ibadat itu ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Para pemuka agama memperhatikan Isa Al-Masih
kalau-kalau ia akan menyembuhkan orang itu. Mereka ingin mempersalahkan Isa Al-Masih karena tidak mentaati hukum orang-orang Yahudi. Karena itu Isa Al-Masih bertanya kepada mereka, "Menurut agama, apakah yang boleh kita perbuat pada hari ini? Menolong atau menyakiti orang?" Para pemimpin agama tidak berkata apa-apa. Hati mereka begitu keras. Lalu Isa Al-Masih berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Ia mengulurkan tangannya dan menjadi sembuh. Kita harus selalu menyembah Allah. Tetapi Allah berfirman bahwa kita juga harus mengasihi dan memperhatikan orang-orang lain. Gambar 18. Isa Al-Masih meredakan angin ribut. Dalam gambar ini, kita melihat Isa Al-Masih beserta murid-muridnya di dalam sebuah perahu. Mereka sedang membawa dia ke seberang danau yang besar. Tiba-tiba, bertiuplah angin kencang sekali. Ombak mulai masuk ke dalam perahu, dan perahu itu hampir tenggelam. Isa Al-Masih sedang tidur di bagian belakang perahu. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami akan binasa?" Isa Al-Masih bangun dan memerintahkan angin dan ombak itu, "Diam, tenanglah." Dengan segera, angin ribut itu pun menjadi reda. Kemudian kata Isa Al-Masih kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian begitu takut? Tidakkah kalian percaya kepadaku?" Murid-muridnya begitu takjub dan berkata, "Siapakah dia? Angin dan ombak pun taat kepadanya." Kita mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah Allah, yaitu Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kita tidak perlu takut, karena kuasa Isa Al-Masih lebih besar daripada kekuatan alam dan lebih besar dari kuasa roh-roh jahat. Kita dapat mempercayai Isa Al-Masih yang melindungi kita dan memberikan damai, ketentraman pada waktu kita mengalami kesulitan. Gambar 19. Seorang wanita disembuhkan. Dapatkah saudara melihat seorang wanita di tengah-tengah orang banyak ini? Ia menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Ia mendengar bahwa Isa Al-Masih dapat menyembuhkan orang-orang. Maka ia berpikir dalam hatinya, "Jika aku menyentuh jubahnya saja, pasti aku sembuh." Maka wanita itu menyentuhnya, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Isa Al-Masih mengetahui bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. "Siapa yang menyentuh jubahku?" tanyanya. Ada banyak orang di sekeliling Isa Al-Masih, tetapi wanita itu tahu bahwa Isa Al-Masih sedang menanyakan dirinya. Lalu ia sujud di hadapan Isa Al-Masih dengan ketakutan. Ia menceritakan bagaimana ia telah disembuhkan. Isa Al-Masih berkata kepadanya, "Imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat." Isa Al-Masih mengetahui hal-hal yang kita sembunyikan terhadap orang-orang lain.
datanglah kepadanya dan percaya bahwa ia juga dapat menolong saudara. Gambar 20. Seorang anak yang mati hidup kembali. Isa Al-Masih sedang berada dalam perjalanan menuju rumah seorang yang bernama Yairus. Yairus adalah seorang yang sangat penting. Anak perempuannya sedang sakit. Tetapi sebelum Isa Al-Masih tiba, anak itu sudah meninggal. Isa Al-Masih berkata kepada Yairus, "Jangan takut, tapi percayalah." Isa Al-Masih minta supaya Yairus percaya bahwa ia dapat menyembuhkan anak perempuannya. Orang-orang di rumahnya sedang berduka. Isa Al-Masih hanya membawa Yairus dengan istrinya serta 3 muridnya masuk ke kamar di mana anak yang sudah meninggal itu dibaringkan. Isa Al-Masih memegang tangan anak itu dan berkata kepadanya, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak perempuan itu segera bangun dan berjalan, dan mereka memberi dia makan. Isa Al-Masih memiliki kuasa atas maut. Orang-orang yang percaya kepadanya dan mengikuti dia tidak perlu takut mati. Gambar 21. Iman seorang asing. Suatu hari seorang wanita asing, yaitu wanita Kanaan, datang kepada Isa Al-Masih. Anak perempuannya dirasuk roh jahat. Ia memohon agar Isa Al-Masih mengusir roh jahat itu. Isa Al-Masih mengatakan bahwa ia datang terutama untuk menolong orang-orang Yahudi. Ia berkata bahwa jika ia menolong orang-orang asing terlebih dahulu daripada orang-orang Yahudi, itu sama halnya dengan memberi makan anjing dulu sebelum memberi makan anak-anaknya. Wanita itu berkata kepadanya, "Tetapi anjing-anjing pun mendapat makanan dari sisa-sisa yang dijatuhkan anak-anak dari meja." Maka Isa Al-Masih menjawab, "Engkau memiliki iman yang besar. Engkau akan mendapat apa yang engkau minta." Lalu ia pulang ke rumahnya dan mendapati bahwa roh jahat itu telah keluar dari tubuh anaknya. Isa Al-Masih mengasihi orang-orang dari berbagai suku. Ia ingin agar kita menaruh kepercayaannya kepadanya dan dibebaskan dari kuasa iblis. Gambar 22. Seorang tuli mendengar. Beberapa orang membawa seorang laki-laki kepada Isa Al-Masih. Orang itu tuli sejak lahirnya, sehingga ia tidak dapat berbicara dengan baik. Isa Al-Masih membawa orang itu keluar dari antara orang banyak. Lalu ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian ia meludah dan menjamah lidah orang itu. Isa Al-Masih menengadah ke langit dan berkata kepada orang itu, "Terbukalah." Seketika itu juga orang itu dapat mendengar dan berbicara dengan jelas. Orang-orang merasa takjub dan berkata, Isa Al-Masih membuat semuanya dengan baik. Bahkan ia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara.
Isa Al-Masih dapat membuka telinga-telinga kita juga, sehingga kita dapat mendengar dan mengerti firman Allah. Ia dapat memberi kita kata-kata untuk berbicara tentang Allah dan untuk memuji Dia, sebagaimana seharusnya kita lakukan. Gambar 23. Isa Al-Masih membuat orang buta menjadi melihat. Dalam gambar ini kita melihat seorang yang buta. Isa Al-Masih menuntun orang itu keluar dari kampungnya. Ia meludahi mata orang itu dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Orang itu mulai dapat melihat, tetapi belum jelas. Maka ia berkata, "Aku melihat orang-orang, mereka seperti pohon-pohon yang sedang berjalan-jalan." Lalu Isa Al-Masih menjamah mata orang itu sekali lagi. Maka orang itu dapat melihat dengan jelas. Betapa senangnya orang itu melihat Isa Al-Masih. Iblis membuat kita buta rohani. Iblis tidak ingin kalau kita mengenal Isa Al-Masih atau mengerti firman-Nya yang akan menyelamatkan kita. Tetapi Isa Al-Masih dapat membuat kita melihat dan mengerti dengan jelas. Gambar 24. Kuasa Isa Al-Masih atas iblis. Seorang laki-laki membawa anaknya kepada murid-murid Isa Al-Masih. Ia memohon agar mereka mengusir roh jahat yang ada dalam diri anaknya. Tetapi murid-murid tidak dapat melakukan hal itu. Kemudian Isa Al-Masih datang. Pada waktu roh jahat itu melihat Isa Al-Masih, roh itu membuat anak itu kejang-kejang. Ia jatuh ke tanah dan berguling-guling, dan mulutnya berbusa. Ayahnya mempunyai harapan yang tipis bahwa Isa Al-Masih dapat menolong anaknya itu. Tetapi Isa Al-Masih berkata, "Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Pada waktu orang banyak mulai datang berkerumun, Isa Al-Masih berkata kepada roh jahat itu, "Keluarlah daripadanya, dan jangan sekali-kali masuk lagi ke dalamnya." Roh itu berteriak dan keluar dari anak itu. Tidak lama sesudah hal itu terjadi, pemimpin-pemimpin Yahudi membunuh Isa Al-Masih. Tetapi pada saat itu pula, Isa Al-Masih melakukan mujizat yang paling besar. Ia bangkit dari kematian. Ia mengalahkan iblis dan maut selama-lamanya. Ia lebih besar dari segala roh dan dewa-dewa di dunia ini. Dan ia memiliki kuasa yang jauh melebihi semuanya. Karena Isa Al-Masih adalah satu-satunya Allah yang benar.